Saya bilang ke Pak Habol, adik sini kamu. Saya bilang. Karena waktu itu gara-gara dia, pemain asing yang saya bawa dicoret. Jadi inget ya. Iya, itu jadi teringat. Dia tekuk. Akhirnya saya bilang, ini anak nih istimewa ini anak. Saya datangin dia. Saya bilang, adik, kamu ingat ya, kamu ingat. Suatu saat kamu akan jadi pemain timnas. Percaya saya. Studio Akurasi TV kali ini kedatangan tamu penting, seorang guru saya yang memang harus kita ketahui sudah mengenyam banyak asam garam atau memang sudah mengetahui banyak lika-liku tentang sepak bola Indonesia. Bersama saya, abang saya yang saya hormati nih, Bang Edi Syah. Apa kabar Bang Edi? Baik, Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, banyak sekali nih kayaknya endorsan nih kayaknya nih. Iya nih, tadi pas di depan saya kebetulan ketemu tuh teman-teman dari ESPN. Wih, Saya bilang, kualitas internasional emang ya. iya, saya bilang boleh dong. Iya bang, katanya. Ya udah, makanya saya, wah boleh nih. Saya lihat juga keren. Terus nggak lama ketemu lagi tuh ada dari Oksigen. Wih. Dari Oksigen sengaja saya nggak copot ini biar kelihatan ini baru. Gitu Itu loh. memang sudah titipan sponsornya gitu Oh ya. gitu ya. Jadi terima kasih nih buat Oksigen, buat Footballicious. Terima kasih juga udah diundang ya. Terus dikasih bener keren loh. Saya pakai pas lagi nih. Siap, wah. Mereknya Mantap. Oksigen Casio. Kasih orang. Memang kalau udah sama Bang Edi nih semua khalayak sepak bola selalu hadir dengan senyuman gelak tawa gitu ya. Memang sosok yang dari dulu sampai sekarang kita banyak akan bercerita gitu kan tentang sepak bola Indonesia nih Bang. Ya. Mungkin langsung dulu nih Bang. Bang Edi kan mungkin disebut-sebut sebagai agen pemain pertama lah di Indonesia nih. Ketika peraturan agen pemain juga waktu itu mungkin masih memerlukan banyak validasi ataupun boleh dikatakan verifikasi juga ya Bang ya. Nah, bisa diceritain nggak sih Bang awalnya menekuni karir tersebut nih? Waktu itu sih sebenarnya sih bukan yang pertama, tapi ada 5 waktu itu kita divalidasi oleh federasi. Untuk orang Indonesianya itu ada namanya Mbah Eko Subekti, itu guru saya. Kemudian yang asingnya waktu itu ada dari Nelson Sanchez, Hemi Rojas, sama satu lagi orang bilang Onana, Jules Onana. Mantan-mantan pemain semua sebenarnya. Itu mereka mantan-mantan pemain semua. Yang bukan mantan pemain Mbah Eko aja. Cuman Mbah Eko boleh dibilang itu boleh dibilang legend juga. Beliau itu untuk sepak bola Indonesia, Mbah Eko Subekti itu legend, bagi saya legend. Banyak yang berguru dari banyak. Jadi kita juga yang para agent, kemudian klub itu banyak berguru ke Mbah Eko. Jasa Mbah Eko luar biasa untuk saya, luar biasa. Terus kalau ke belakang sih memang awalnya juga saya berkiprah di keagenan itu peran dari 2 sosok pelatih yang saya anggap paling berjasa, yaitu namanya Rudy William Kelces dan Samsudin Umar. Waktu itu saya berdomisili di Jogja. Oh, oke. Ya, pada saat klub akan bermain waktu itu liga keberapa gitu ya, 2003 atau 2004 liganya mulai, itu masih ada PSS Sleman di sana. Oke. Jadi saya waktu itu saya berpikir nih gimana caranya biar saya dekat kepada klub-klub tersebut. Akhirnya pada saat Sleman bertanding, saya membuat resume tentang kekuatan Sleman. Jadi mohon maaf nih PSS Sleman kalau saya curi sedikit ilmunya. Kemudian resume pertandingan daripada pada saat Sleman main itu yang saya kirim ke klub-klub. Sebenarnya poinnya adalah saya coba mencuri hati klub-klub yang akan bertanding ke Sleman, ke Jogja. Nah, waktu itu yang memberi respon adalah Persipura Jayapura dan
PSM Makassar. Oke. Pada saat mereka datang, eh, saya yang waktu itu mempersiapkan hotel, lapangan, segala macam kebutuhan tim selama di Jogja, saya yang coba bantu. Nah, pada saat tim sudah ada di penginapan, disitulah saya mulai berinteraksi dengan pelatih, dengan pengurus. Nah, pada saat itu pelatihnya adalah Rudy William Kelces. Jadi saya terima kasih banyak untuk Om Rudy. Nah, pada suatu malam beliau sampaikan ke saya, Edi, kenapa kamu tidak jadi agent aja, Edi? Kan pemain-pemain ini kan mereka rata-rata males berhubungan dengan klub. Udah kamu aja yang jadi agent. Satu kesempatan. Kemudian pada saat PSM Makassar juga datang ke Jogja untuk bertanding dengan Sleman, saya melakukan hal yang sama juga. Jadi fasilitas untuk hotel segala macam saya yang coba carikan. Nah, kembali lagi pada suatu malam, saya ingat momen tersebut. Saya di kolam renang waktu itu, saya menemani dinner, makan malam waktu itu pelatih Samsudin Umar. Beliau juga sampaikan, Ed, ayo coba kamu jadi agent. Hal yang sama dia sampaikan. Kemudian saya akhirnya membuat saya berpikir, wah boleh juga nih usulannya. Dari situlah mulai ide itu datang, semangat itu muncul, jalan itu terbuka. Selanjutnya saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Karena saya pikir Jakarta adalah sentralnya. Saya pindah. Boyongan, modal nekat, dan mungkin karena jalan daripada Tuhan juga. Suatu hari ya, saya ingat waktu itu siang sekitar jam-jam 11 begitu tuh, hitungannya pagi kali ya. Asisten manajer Persipura waktu itu yang namanya Pak Iwan Nazarudin, itu yang kontak saya. Jadi saya terima kasih juga untuk Pak Iwan Nazarudin untuk kesempatan pertamanya. Waktu itu beliau minta untuk dicarikan kiper. Itu pertama. Pemain pertama yang saya agenin itu ya yang namanya Sahari Gultom. Yang sekarang jadi asisten pelatih di mana ya kalau nggak salah, Timnas. Jadi terima kasih juga untuk Uco, saya panggilnya Uco. Itulah awal perdana saya untuk memulai karir di agensi. Gitu. Dan akhirnya terus makanya hubungan saya sampai sekarang dengan Persipura cukup dekat karena juga terus saya jaga. Dan dari situlah momentum saya untuk terus memulai karir saya sebagai agent. Wah, ini awalnya udah langsung menarik, apalagi pertanyaan selanjutnya deh. Nah, ini sampai sekarang juga Bang masih sibuk sebagai agent pemain? Masih, tapi memang di 2-3 tahun terakhir ada opsi lain yang sedang saya kerjakan. Sehingga pasti lebih besar lagi ya. Insya Allah ikhtiar teruslah ikhtiar. Saya terus coba jalanin, mudah-mudahan aja Tuhan kasih jalan di situ. Tetap di agensinya juga tetap saya jalanin karena memang memang passion saya di situ. Passion saya memang di sepak bola, passion saya memang di agensi, passion saya ya hobinya gimana? Hobinya menjodoh-jodohkan seperti itu. Karena networkingnya sedemikian luas juga mungkin. Luar biasa. Nah, Bang, kalau bisa bicara tentang agen pemain, menurut Bang Edi, terutama di saat pertama sampai di tengah sampai dalam perjalanan tuh tantangan apa aja Bang yang menurut Bang Edi temui ini? Tantangannya yang paling utama adalah membuka mindset daripada pemain. Itu yang paling penting. Bahwa kehadiran agent itu adalah untuk membantu dia, bukan untuk merampok dia, untuk membantu dia. Karena kadang-kadang pemain itu
tidak ngeh dengan hal yang perintil-perintil tapi penting buat mereka. Itu. Tapi bukan tantangan yang besar sih, enggak. Karena memang itu tadi seperti saya bilang memang passionnya di situ sehingga nyaman-nyaman aja, asik-asik aja. Nah, eh, harga pemain di Indonesia ini kan juga mungkin tidak seperti di Eropa ya Bang ya. Iya, Masalahnya iya, sebenarnya value pemain tuh udah dilihat secara gamblang iya. gitu ya. Kita bisa tahu harganya pemain-pemain kelas dunia gitu. Nah, kalau di Mm. Indonesia ini kan sebenarnya memang budaya timur selalu menutupi apa saja yang memang bersifat tentang masalah finance gitu ya, Iya. keuangan. Mm. Nah, biasanya kalau misalnya menawarkan harga pemain nih, faktor apa aja sih untuk yang mempengaruhi naik turunnya harga pemain? Ya performance sih, Nomor satu ya. performan dan attitude itu penting. Hmm. Nah, memang biasanya saya juga agak lebih selektif dalam eh, mengambil pemain Hmm. untuk dijadikan partner. Karena bagi saya sepak bola tidak hanya hiburan, tapi juga ada edukasinya di situ. Mhm. Eh, Makanya attitude daripada pemain tersebut sangat apa namanya saya tekankan bahwa eh, attitude itu mempengaruhi harga kamu. Itu Ya. selalu saya bilang. Skill otomatis itu nomor satu, tapi jangan lupa bahwa attitude itu juga menentukan. Seperti itu. Dari zaman dulu sampai sekarang menurut Bang Edi harga tuh memang sudah berbeda jauh atau seperti apa yang diterima sama pemain Eh sampai sekarang nih? Tipis lah bedanya sih, Oh, tipis oke. aja. Berarti udah Cuman tinggi kalau dong dari kan dulu ya? APBD Oke. enak, duitnya enak. Kalau sekarang kan harus ini kan. Macam-macam ya Jadi sponsor lah, Pak. masa-masa keemasan APBD tersebut kan. Tapi sebenarnya juga bisa disiasatin. Kembali ke tadi bahwa hakikat tadi bahwa sepak bola adalah hiburan, sepak bola adalah edukasi. Sehingga ya harga juga akhirnya menentukan di situ. Mm-mm. Seberapa besar dia memberi pengaruh terhadap klubnya, sehingga otomatis sponsor yang akan dengan APBD-nya udah nggak ada lagi, sehingga sponsor juga akan melihat seberapa besar value-nya si pemain tersebut untuk klub, untuk brand yang mereka miliki. Bisa diceritain nggak Bang? Kita paling senang nih mendengarkan cerita di balik layar sih sebenarnya kalau ya. Kalau misalnya ada beberapa momen dari Bang Edi berhubungan dengan klub atau dengan pemain, tetapi yang paling membuat Bang Edi sampai sekarang tuh mungkin benar-benar nggak pernah lupa gitu hubungan antara pemain atau pernah membawa pemain siapa gitu-gitu, ada yang bisa diceritain nggak sih Bang? Apa ya? Pasti terlalu banyak sih memorinya. Iya, iya benar. Jadi karena pertama hubungan saya sama pemain-pemain saya itu selalu secara personal kita sangat dekat. Hmm. Dekat sekali. Sehingga bahkan kadang-kadang untuk urusan pendamping hidup juga saya kadang-kadang suka diajak diskusi seperti itu. Pendamping hidup. Iya. Masuk ke ranah dapur tuh. Iya, seperti itu. Jadi kadang-kadang dia ajak diskusi, karena bagaimanapun orang-orang yang ada di samping si pemain itu sangat berpengaruh terhadap penampilan daripada si pemain di lapangan. Iya, Sangat berpengaruh. Sehingga ada kadang-kadang itu tadi saya bukannya mengintervensi tapi kadang-kadang memberi masukan ya. masukan buat si pendamping tersebut, bagaimana dia harus mentreatment suaminya atau pasangannya supaya performa di lapangannya itu bagus, seperti itu. Kalau pengalaman yang spesial apa ya? Atau mungkin pemain asing yang mungkin paling bombastis yang pernah dibawa gitu, misalnya paling terkenal. Contoh Edward Wilson Junior mungkin ya. Mungkin waktu itu yang artinya pemain Tarkam. Saya waktu itu ada suatu pertandingan, ya artinya saya ikut dalam suatu pertandingan begitu, terus ada teman yang bilang, Bang Edi, ini ada pemain bagus. Akhirnya itu pemain saya ajak main, saya lihat lumayan, terus
karena saya penasaran dan ingin saya buktikan lagi kualitasnya. Seminggu berikutnya ini anak saya ajak lagi main, ternyata stabil ininya, performanya, skillnya. Akhirnya saya memutuskan, ya udah ini anak ini harus, ini kayaknya ini jadi. Udah, saya ambil dan akhirnya jadi. Klub mana dia waktu itu pertama kali, Bang? Semen Padang. Oke, ya. Mungkin saya waktu itu belajar dari pelatih-pelatih ya. Seperti yang tadi yang saya sampaikan bahwa ada seorang Rudi Kelces, ada Samsudin Umar, ada Joko Malis. Itu pelatih-pelatih senior yang menurut saya itu ilmunya sangat-sangat mumpuni. Nah, pada suatu hari juga baru saya teringat. Waktu itu saya melihat seorang pahabol, seorang pahabol. Saya ke Dapur Soro waktu itu, berburu pemain. Saya lihat ini anak kecil tapi kok skillnya ini bagus ini, saya lihat. Terus saya datangin dia. Mungkin kalau Pak Habol tahu, mungkin Pak Habol masih teringat. Oke. Saya bilang ke Pak Habol, adik sini kamu. Saya bilang. Karena waktu itu gara-gara dia, pemain asing yang saya bawa dicoret. Jadi inget ya? Iya, itu saya teringat. Dia tekuk. Akhirnya saya bilang, ini anak nih, istimewa ini anak. Saya datangin dia. Saya bilang, adik, kamu ingat ya? Kamu ingat, suatu saat kamu akan jadi pemain timnas. Percaya saya. Alhamdulillah jadi memang. Itu 2010, 2011 antara itu ya mungkin ya. Ya, mungkin ya. 2012. Saya lupa tahunnya, tahunnya. Tapi kalau Pak Habol nonton dia pasti ingat. Karena saya datangin langsung ke dia terus saya bilang, adik. Saya rangkul dia begini, adik, ingat ya. Kamu akan jadi pemain timnas. Percaya saya. Pemain yang kemana-mana selalu senyum tuh, Bang. Ya, Pak Habol tuh. Bener. Tekukannya saya lihat. Makanya kalau meloncat sedikit ke hal yang lain, bahwa di daerah Papua itu luar biasa potensinya. Betul. Luar biasa, benar-benar. Memang harus ke sana. Kita lihat. Setuju, Bang. Benar-benar perhatikan itu. Itu tadi salah satunya Pak Habol. Dan itu saya sampai sekarang hubungan saya sama Pak Habol tetap baik. Iya, pemain yang ya buat saya juga menarik juga, Bang. Maksudnya Pak Habol juga itu yang tadi itu sangat ramah, ketemu dengan siapa aja selalu hormat. Itu tadi saya bilang tadi. Luar biasa ya. Tidak hanya, saya selalu tekankan ke pemain, tidak hanya bicara skill kamu di lapangan, tapi attitude kamu di dalam lapangan dan juga di luar lapangan itu menentukan harga kamu dan itu menentukan gengsi kamu. Itu makanya tadi saya selalu setiap pemain yang saya sudah jatuh cinta kepada itu pemain, saya akan deketin dan saya akan coba ajak ngobrol, bahwa memotivasi, memberi semangat buat dia, seperti itu. Kalau agent itu menilai pemain soalnya nggak lama, Bang ya. Cuma ngelihat sekali tekuk, 2 kali tekuk atau passing atau gerakan itu juga udah di lapangan, maksud saya itu udah pemain bagus nih gitu. Tapi ketika dia keluar lapangan, nah itu mungkin yang harus dipelajari lebih lanjut karakternya ya. Makanya itu mungkin ekstra ya, ekstra psikologisnya kita coba. Makanya tadi diajak ngobrol. Maka tadi saya bilang bahwa kadang-kadang untuk urusan yang non teknis juga saya coba ikut bukan berperan lah, maksudnya ya ajak diskusi seperti itu. Bang, terjadi pergeseran permintaan pemain asing kalau menurut saya ya. Di dulu mungkin lebih banyak condong ke Afrika. Banyak sekali pemain Afrika dari benua Afrika. Tetapi sekarang mungkin Amerika Latin setelah itu masih konsisten, tetapi mungkin belakangan juga Eropa nih yang mungkin zaman dulu mungkin orang masih menilai bahwa susah beradaptasi gitu. Menurut Abang apa yang mempengaruhi itu juga nih, Bang? Saya pikir itu lebih kepada masalah mungkin non teknis ya, bahasanya non teknis. Karena secara administrasi, Afrika jauh lebih sulit untuk mendapatkan visa. Ini hubungan antar pemerintah. Betul. Tapi kalau bicara kualitas, Afrika juga klub-klub yang ada di liga-liga Eropa sekarang juga banyak menempatkan pemain-pemain Afrika. Betul. Itu tadi kita kendalanya dari sisi kemudahan untuk mendapatkan visa.
juga untuk mendapat ya itu tadi visa apa namanya kunjungan dan akhirnya bisa kerja. Karena susahnya atau memerlukan waktu yang lebih lama, akhirnya kita ngambil jalan pintas, ya udah yang Brazil aja atau Amerika Latin aja atau yang Eropa aja. Tapi yang orang Afrika Ya, masih masih betul, oke. betul. Nah, kita siasatin biasanya mereka yang sudah berpaspor Eropa. Eropa. Nah, mayoritas kan Prancis. Mhm. Atau mungkin Belgia, Ya, seperti itu. ya. Disiasatinnya seperti itu. Tapi kalau pure paspor mereka Afrika, pada saat datang biodata ke saya akan mikir juga sih, karena faktor itu tadi susah. Dapat rekomendasi dan yang lain-lainnya. Ya, seperti itu. Apalagi sekarang pandemi, jadi memang betul-betul ya kan tingkat Ya, dokumennya pasti makin tebal nih, Bang. makin ruwet. Sekarang sedikit mungkin bisa di-share juga, banyak yang belum tahu juga sebenarnya kan fungsi agen tuh juga nggak semudah itu aja, Bang ya. Kalau misalnya tadi Abang cerita juga masalah visa, masalah hubungan paperwork lah. Ya. Apalagi nih, Bang, tugas-tugasnya sebenarnya dari agen seperti apa? Yang sering terlupakan atau terabaikan atau kadang-kadang orang nggak tahu bahwa sekarang ini kadang-kadang suka ada dispute kan antara Ya, klub sama pemain. betul. Nah, mohon maaf nih, kadang-kadang ada agent yang jual habis itu selesai. Dulu kita tuh terdata. Artinya untuk mendapatkan lisensi agent itu juga nggak serta-merta dapat seperti itu. Ada proses lewat yang namanya kita harus punya asuransi, dan asuransinya asuransi internasional. Ya. Kemudian kita harus melewati yang namanya ujian tulis. Jadi prosesnya nggak mudah. Kemudian pada saat terjadi dispute atau terjadi perselisihan antara pemain dan klub, disitulah hadirnya agent. Betul. Bagaimana memberi solusi, mencari jalan tengah untuk ada yang namanya win-win solution, sehingga si pemain tidak dirugikan, si klub juga tidak merasa dirugikan, sama-sama enak. Karena kalau biasanya kalau untuk pemain asing, kalau dia udah mentok di klub ini tidak ada solusi, dia akan langsung ke FIFA. Dan pada saat dia sudah di FIFA, kita yang kalah. Pasti FIFA tidak akan pernah membela klub, pasti membela pemain. Akhirnya nanti kita nombok, yakin, dan beberapa klub sudah mengalaminya. Jadi mungkin karena itu tadi komunikasinya yang kurang, sehingga terjadi dispute, kemudian terabaikan, mereka lapor ke FIFA, kita harus ganti. Ini harus bayar. Betul, dan hal-hal seperti ini yang kadang-kadang juga, apalagi zaman dulu ya, Bang ya, maksudnya terutama dari sisi klub, banyak yang belum paham juga bahwa nantinya akan punya FIFA memberikan hukuman macam-macam kan ya. Iya. Yang paling pasti ya itu tadi. Jadi misalnya berapa bulan nggak dibayar dengan nominal sekian, itu FIFA nggak main-main, langsung tiba-tiba harus membayar surat cinta, langsung dapat surat cinta, harus bayar. Jadi dengan konsekuensi kalau nggak lakukan ini akan sanksinya ini ya, gitu. Dan itu akhirnya merugikan yang kemana? Federasi yang kena. Iya, benar sih. Federasi yang kena. Makanya itu tadi, kalau saya boleh saran, mungkin sekarang sih namanya intermediari. Nah, mungkin kita boleh sampaikan atau sarankan ke federasi untuk intermediari ini didata, ditertibkan, sehingga menghindari apa yang namanya dispute seperti itu. Bang Edi ini juga sebagai pemain, sebagai agent yang juga paham lah bagaimana cara memainkan si kulit bundar ini di lapangan gitu. Kalau kita kan sering berapa kali main bola nih langsung. Nah, tapi
saya juga pengen tahu nih Bang, karena udah mengerti juga tentang sepak bola Indonesia dari zaman dulu gitu. Yang membedakan sepak bola zaman sekarang dengan tahun 90-an gitu ya. Itu apa nih Bang yang mendasar? eh Euforianya sekarang jauh lebih lebih tinggi ya. Mhm. Memang kebetulan memang itu tadi saya bilang karena passion dari kecil, saya juga main bola gitu Benar, loh. benar, Dari benar. kecil udah main bola, kemudian tiba-tiba yang mendapat apa namanya jalan untuk Mhm. tetap berkecimpung di sepak bola, bagi saya itu sangat menyenangkan, sangat Mhm. menyenangkan. Nah, itu tadi. Jadi kalau dulu mungkin dari sisi bayaran juga ya sekedarnya. Kalau sekarang jauh lebih besar, lebih tinggi kesejahteraan daripada pemain. Walaupun yang kita lihat bahwa prestasinya berbanding terbalik. Kalau dulu yang saya lihat apa namanya, kesejahteraan pemain itu sedang-sedang tapi prestasi bagus. Tapi sekarang mohon maaf, nilainya tinggi tapi kita berada di, ya artinya dengan berada di 174 kan artinya kan Iya, secara level kan kita di bawah itu, dan itu nggak bagus, itu nggak, itu masalah Bang. Ya kan harus disadari semua kan. itu menyedihkan, Iya, itu betul. menyedihkan. Saat ini banyak pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri dan itu mungkin salah satu cita-cita mereka ya, boleh dikatakan ya, Cita-cita saya juga itu, main di luar negeri. cita-cita saya juga itu, dari Oke. dulu cita-cita saya itu juga. Nah, kalau misalnya menurut Bang Edi, masih masih banyak yang sebenarnya bisa berkarir di luar negeri, Bang. Melihat kualitas pemain sekarang ataupun ya kalau saya yakinnya anak-anak apa namanya, usia dini yang kita lihat ya, Ya, bakatnya luar biasa gitu. Tapi menurut Bang Edi, porsi dari sisi pemain Indonesia yang saat ini mungkin eh, sebenarnya masih pantas banyak yang bisa main di luar negeri, Bang. eh beberapa saya lihat potensi, Oke. potensi ya. Kalau jalannya, artinya kalau diberikan jalan yang eh, tepat, anak-anak ini akan bisa ke sana. Hmm. Kan tadi seperti saya bilang bahwa itu memang salah satu cita-cita saya untuk bagaimana kita tidak mengimpor. Kan soal mengimpor kan dari dulu kita mengimpor terus. Iya. Saya kan importir kan boleh Betul, betul, dibilang betul, kan. betul. Human trafficking, saya importir. Nah, Heeh. saya tuh memang cita-cita waktu saya ingin mengekspor. Iya. Pemain pertama yang saya ekspor waktu itu adalah seorang Ponario Astaman. Oke, nih cerita nih menarik. Ponario. Jadi teringat nih, jadi teringat. Nah, jadi Kebuka nih area terbuka lagi gitu loh. library-nya mulai keluar Iya. ya. Jadi suatu hari saya sama Ponario berangkat tuh ke sana, ke Hmm. waktu itu timnya apa ya, Yok ya? Telekom Oke, di Malaka. Malaysia ya. Ya, Ya. Malaysia. Kan harus yang namanya physical test. Physical test waktu itu. Saya dampingin dia di lapangan. Nah, waktu itu kan harus 12 putaran. Hmm. Harus 12 putaran. Dia terus dapat. Di putaran ke-10, Ponario seperti sudah mau, udah deh Bang, udah mau pasrah dia. Saya lihat ini kayaknya ini udah mulai agak pasrah nih, udah mulai agak putus asa nih. Halo Yo. Saya bilang, akhirnya saya deketin dia. Sambil lari ini saya bilang, ingat anak. Saya begitu. Ternyata anaknya itulah yang memotivasi seorang Ponario untuk bisa menyelesaikan 12 putaran dengan jangka waktu yang menurut setelah selesai itu cukup. Artinya mumpuni untuk. Nah, jadi teringat saya. Akhirnya tanda tangan ya. Tanda tangan di sana. Waduh, popon akhirnya. Popon akhirnya mendarat di sana. Pemain yang pertama yang saya ekspor. Oke. Nah, waktu itu juga saya sempat akhirnya cerita ngobrol lagi nih. Iya, nggak apa-apa, lebih asik nih. Waktu itu ada satu pemain Korea. Pada saat laga bintang, waktu itu kita kalau nggak salah lawannya Inter Milan. Nah, pemain Korea ini ikut main di timnya kita. Oh, oke. Ingat ada pemain Korea? Sempat main Aduh. di itu bareng tim Indonesianya berarti All Star-nya. Iya, All-Star-nya. Ah. Kebetulan dari hasil pertandingan tersebut,
tim dari Inter Milan merekomendasikan kepada salah satu tim di Iran, dan itu tim top, ya? namanya Perspolis. Oh iya, itu tim besar, Bang. Jadi di Iran itu ada namanya Perspolis dan Estehla ya, apa gitu deh. Oke. Dua itu. Akhirnya tertarik Aha, dan kita berangkat ke Korea, ke Iran. aha. Kita ke Iran, tes, oke, masuk. Cuman waktu itu ada rule yang tiba-tiba dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Iran bahwa pemain yang bermain di Liga Iran itu harus pemain nasional. Oh. Senior. Ya, ya, ya. Jadi memang ceritanya udah sampai betul-betul tidak hanya mencoba untuk membantu keterlibatan pemain Indonesia di luar negeri, tetapi dari warga negara lain aja sempat mau dipindahin ya, Bang ya. Ya. Wah, ini cerita menarik nih dari Ikhtiar. Tapi tetap bahwa dari dulu memang cita-cita saya adalah bagaimana mengekspor produk lokal keluar. Tetapi nggak buru-buru juga. Artinya begini, mohon maaf nih. Oke, sepak bola Eropa adalah salah satu kiblat sepak bola dunia. Tapi untuk kita yang mungkin secara posturnya juga masih belum mumpuni, itu jangan dulu lah buru-buru ke sana, apalagi di yang tim-tim yang tinggi-tinggi gitu, yang level strata-strata tinggi, jangan dulu. Lebih bagus kalaupun di sana mending di level 2 lah, level 2, level 3. Yang penting dia main. Iya, betul. Jam terbang. Jam terbang. Karena itu nantinya berguna bagi timnas kita. Betul. Ngapain dia di sana kalau jadi turis? Iya. Ngapain dia di sana kalau cuman camat? Cadangan mati. Ya kan? Jadi lebih bagus dia di Liga 2, Liga 3 tapi main terus, karena mindset orang di sana itu juga bagus untuk pelajaran bagi anak-anak kita, adik-adik kita yang akan berguru ke sana. Oke. Ada satu lagi, ini cerita lagi nih, baru saya teringat lagi nih. Seorang Hendro Siswanto ya. Iya, sekarang di Borneo. Ya. Itu juga waktu itu, mungkin kalau Hendro nonton mungkin dia tahu. Dia pasti ingat. Hampir waktu itu bukan diminta, sudah datang dari Consadole Sapporo, Jepang ya. Datang ke Indonesia karena waktu itu dia mintanya Greg. Dia itu mintanya Greg. Dia datang ke Indonesia, saya bawa langsung ke Malang. Ayo ke Malang, kamu lihat pemainnya. Begitu game, mungkin waktu itu Greg lagi off day kali ya. Saya bilang begini, kamu perhatiin itu pemain nomor, waktu itu Hendro nomor 11 atau nomor berapa deh? 12 kali ya. Saya nggak ingat nomornya waktu. Coba kamu perhatiin itu nomor. Dan memang kebetulan manajer itu akhirnya memperhatikan Hendro. Ya, langsung dia bilang, saya mau itu. Terjadilah komunikasi, diskusi antara manajer Arema dengan manajer Consadole Sapporo itu. Lewat agent maksudnya. Agentnya siapa lagi ya? Terus angkanya cukup menggiurkan. Artinya begini, 2 kali lipat. Dan ada biaya transfer. Artinya secara bisnis terjadi dan menguntungkan. Tapi yang lebih penting adalah mindset daripada adik-adik kita ini untuk main di luar. Dan di sana main loh. Di sana bukan turis, main. Tapi memang waktu itu tadi mungkin belum jalannya, sehingga Hendro nggak jadi berangkat. Boleh tanya sama Hendro, kenapa Hendro nggak jadi berangkat? Gitu. Dia katanya waktu itu memberatin karena waktu itu mau pengantin baru. Mau pengantin baru, terus ya udah, kalau urusan begitu kan kita mau bilang apa. Tapi sebenarnya waktu itu si klub sudah sampaikan, nggak apa-apa dia pengantin baru. Tapi pada saat dia pengantin baru, dia pulang, prosesi, nanti setelah itu langsung balik ke Jepang. Tapi memang waktu itu mungkin ada pertimbangan lain dari Hendro, mungkin nggak tahu kita. Ya akhirnya nggak jadi. Nah, di sejumlah media juga ada memberitakan abang terlibat juga dalam perpindahan
Sadil Ramdhani mau ke luar negeri ke Korea Bang ya? Korea, Liga 1 Korea. Liga 1 Korea. Nah, itu Nggak saya mungkin sebutkan dulu, nggak boleh saya oke. sebutkan. Nah, tapi waktu itu saya sudah, artinya begini, pada saat terjadi penawaran tersebut, oh sorry, Eh, si klub tersebut menanyakan siapa nih kira-kira pemain Indonesia yang layak untuk dicoba di sana. Kalau bagi saya jangan dicoba, saya maunya langsung deal. Akhirnya oke, boleh deal, tapi siapa? Saya lihat, ternyata anak bandel satu ini, bandel maksudnya bandel dalam tanda Otot. petik ya. Iya. Saya suka anak bandel, Iya, tapi iya. di lapangan tuh ngotot. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Bukan anak mami. Betul. Ini anak cocok ini. Cocok untuk Level Korea. dan itu Liga 1. Iya. Yang mainnya pahit. Ini cocok nih Sadil. Saya sebutkan nama tersebut ke klub yang bersangkutan. Dan mereka ternyata langsung searching. Mereka searching. Setuju. Dan angka yang dia tawarkan, saya sih masih pura-pura nggak mau sih, padahal cuman gaya-gaya doang biar gaya naik juga. Berharap. Cuman Edi segini, nggak mau dia kalau segini, siapa naikin lagi nih. Akhirnya dikasih harganya yang oke. Iya. Dan ada kompensasi kepada klub itu. Ini kan Iya. bisnis. Betul. Ini bisnis. Saya ngomong waktu itu, saya sampaikan ke Pak Marji. Kombes Sumarji, sekarang yang jadi Dirlantas Polda Bengkulu. Saya bilang ke Pak Marji, oke, kata Pak Marji waktu itu, artinya gini, ya kita ekspor pemain, kan seperti itu. Pak Marji oke. Angkanya juga, saya bilang, Pak, tim ini akan memberi kompensasi sekian loh Pak. Oke. Artinya karena ini milik waktu itu, karena Sadil sudah terikat kontrak ke Bayangkara sama Bayangkara. Ya dong, kita akan minta dong sama mereka. Oke. Ke Sadil juga saya bilang, Adek, kamu akan dapat sekian loh. Kamu gak usah pikirin agen tuh udah ada porsinya sendiri. Jadi kamu gak usah kasih agen. Nih yang buat kamu sekian, dan itu gede. Tapi karena ada hal non teknis waktu itu yang akhirnya membuat batal, nggak jadi gitu loh. Nah maksud saya adalah adik-adik kita, seperti yang pertanyaan Dika tadi, bahwa potensi Indonesia itu juga luar biasa. Luar biasa. Atau itu tadi ya, di manage dan diberikan tempat yang memang sesuai dengan kemampuan mereka. Besar. Ya. Nah, sekarang dengan banyaknya keterlibatan Bang Edi dengan semua stakeholder di sepak bola Indonesia. Nah, ini kan juga saya tahu juga akhirnya membentuk sebuah forum nih gitu kan. Ada yang namanya Rembuk Sepak Bola Nasional nih, Bang. Nah, yang melatar belakangi Bang Edi juga akhirnya inisiasi membentuk grup komunikasi itu di lewat WhatsApp ya. WhatsApp, grup WhatsApp itu tujuannya apa, Bang? Yang paling utama adalah sebenarnya silaturahim aja. Silaturahim. Jadi memang di situ ada ketum, ada waketum, semua. Ada semuanya. Itu lebih kepada silaturahim. Kemudian diskusi terhadap isu-isu sepak bola, dan tidak hanya diskusi yang sekedar nyinyir, tapi lebih mencoba memberi solusi bahwa mungkin ada baiknya kan gitu. Kan mungkin itu kan bisa diterima, bisa enggak kan? Mungkin ada baiknya begini. Jadi boleh dikatakan silaturahim dan kepedulian para pelaku sepak bola untuk masa depan sepak bola kita sendiri. Itu kepeduliannya. Tidak ada saya yakin tidak satu orang pun yang ada di members itu yang punya niat untuk membuat marah atau membuat sakit hati, itu enggak. Saya yakin ini tuh. Ini visi misi yang menurut saya sebuah langkah yang sangat
baik sekali sih dari Bang Edi, karena kadang-kadang juga permasalahan yang saya lihat di Indonesia ini adalah kurangnya komunikasi, output external communication lah bahasanya, yang mungkin harusnya diterima. Nah ini nanti tujuannya dari situ mungkin Bang Edi melihatnya seperti apa sih, karena udah meninggalkan legacy sedikit lah dengan membentuk RSN itu Bang. Apa ya, mungkin Cita-cita harapannya pengen ngelihatnya dari situ apa nih Bang? ya supaya sepak bola aja itu terjadi perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan seperti itu. Dan itu tadi sebenarnya karena pada eh sepak bola ini kan persatuan dan kesatuan. Ya, ya, ya. Itu yang paling penting. Ya. Maka tadi silaturahmi saya bilang, silaturahim, Penting. persatuan dan Betul. kesatuan. Dari situ harapannya yang pasti bahwa sepak bola adalah salah satu bagian dari bagaimana gengsi negara ini, gengsi bangsa ini bisa naik lewat sepak bola. Betul. Brazil itu juga negaranya juga bukannya bagus-bagus banget. Iya, sangat. Argentina itu negaranya juga sebenarnya saya kebetulan pernah ke sana, malah lebih enak di kita gitu loh. Ada tempat yang di Buenos Aires itu atau di Quilmes atau di apa yang tempatnya juga nggak juga gitu loh. Maksudnya ada Indonesia itu juga nggak kalah. Betul, betul. Tapi lewat sepak bola Argentina, Brazil itu bisa levelnya jadi tinggi. Iya. Level keterkenalnya gitu kan. Iya. Nah, saya mau itu gitu loh. Saya pingin gitu loh bahwa gengsi Indonesia itu tinggi juga. Kan maksudnya gitu, biar dilirik orang. Dilirik bukan karena negatifnya tapi karena oh, ternyata sepak bola Indonesia top ini. Ke situ sih sebenarnya. Iya. Tujuannya ke situ. Sebenarnya Dika bahwa tadi kepada persatuan dan kesatuan, silaturahim seperti itu. Selain RSN sebenarnya di kalangan supporter itu saya juga bentuk yang namanya Brotherhood Supporter Indonesia. Waduh, menarik. Itu terdiri dari ketua-ketua supporter seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Ada di situ semua. Nah, kan selama ini saya sama teman-teman kan saya lebih banyak karena basic saya bukan supporter, tetapi saya mengagumi supporter. Betul, betul. Dengan segala pengorbanannya, akhirnya saya coba buat ini nih. Nah, itu tadi saya bilang Brotherhood Supporter Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang mereka berjalan bagus. Nah, saya berpikir kan supporter-supporter ini kan kemarin juga ikut berperan berperan dalam kampanye nonton di rumah. Betul. Supaya sepak bola juga bisa digelar. Yeah. Itu kan yang dibuat video-video itu kan teman-teman yang buat. Yeah, yeah. Nah, ada yang senior-senior seperti ada yang namanya Daeng Uki, kemudian ada Heru Joko, ada Bung Ferry, ada Diki Sumarno, kemudian ada Yana, saya panggilnya Kang Yana, ada namanya Nevi dari Bomber, semua di situ. Ada namanya Daeng Uki Angki Capo, kemudian semua banyak sekali. Ketua-ketua semua di situ. Ada Indri, ada satu namanya Indri, ini yang paling aktif. Dari Brajamusi juga ada, dari Sleman juga ada, ketua-ketuanya semua. Dan mereka guyup. Ada namanya Endok, ada namanya Wareng. Jadi jujur Dika, kadang-kadang saya tuh seneng gitu. Seneng aja banyak teman gitu loh. Kalau masalah rezeki itu Allah nanti yang kasih. Betul. Yang penting banyakin teman. Nah, tadi ada RSN, ada Brotherhood. Nah, bagaimana bareng-bareng nih? Ayo nih, sepak bola kita buat gengsi negara ini, gengsi bangsa ini jadi lebih naik lewat sepak bola yang bener, yang bagus prestasinya. Seperti itu Dika. Itu yang melatar belakangi RSN dan Brotherhood Supporter Indonesia. Ini tujuan Bang Edi ini sebenarnya luar biasa buat Pondasi Sepak Bola Indonesia, karena menjadi sebuah glue ya, atau lem lah gitu kan buat semuanya. Dan kita harapkan sih memang nantinya ada sesuatu sosok yang bisa menangkap itu juga untuk bisa akhirnya mengembangkan dan akhirnya menjadikan sebuah fungsi dari sepak bola Indonesia itu ya menuju akhirnya mendapatkan prestasi gitu ya. Terutama mungkin teman-teman dari atlet. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, pasti banyak yang kurang nih sebenarnya dari sepak bola Indonesia, tapi menurut seorang Bang Edi Sah nih apa nih Bang?
Apa itu? Yang kurang dari sepak bola Indonesia? Banyak sebenarnya Bang, karena ya sesimpel saya sih sebenarnya udahlah juara AFF aja nggak pernah gitu kan. Yang notabene AFF ini seolah-olah menjadi paradigma gitu Dulu kan. untuk ada Garuda di dada itu dulu susah banget. Tapi sekarang kenapa terlalu mudah ya? Mohon maaf loh. Ah, Itu yang ya, saya lihat ya. ya, Terlalu mudah gitu loh. Eh wah dulu ya benar Bang. prosesnya untuk berat loh. Tapi akhirnya begitu mudah dapat, mudah hilang. Kan gitu. Tapi coba lihat pemain-pemain dari dulu tuh. Pemain dulu tuh seorang, kita anggap aja almarhum Ricky Yakobi. Iya, iya. Itu kan proses dia, Menjadi semua. tapi begitu dia sudah dapat dan itu ajak Hmm. karena memang dia jaga itu. Iya. Skillnya juga memang bener-bener level Mhm. timnas. Bukan yang sekarang enggak. Tapi maksudnya dulu tuh susah dapatnya. Susah untuk bisa menyematkan atau memakai jersey Garuda. Sekarang jadi lebih mudah. Hmm. Jadi lebih easy come easy go jadinya kadang-kadang sekarang. Gitu Dika. Oke, Bang, ini kalau misalnya kita akhirnya ngobrolin tentang saran aja nih Bang ya. Bang Edi untuk bisa melihat sepak bola Indonesia sekarang sepertinya seharusnya seperti apa? Mungkin secara global termasuk PSSI, PT LIB, sedangkan selebriti dan segala macamnya juga banyak beli klub gitu. Jadi sebenarnya potensinya luar biasa gitu. Tapi menurut Bang Edi, saran Abang untuk klub di Indonesia, untuk manajemennya, pengurus, ini apa nih Bang? Mungkin menjadi salah satu topik terakhir yang pertanyaan yang paling jos nih. Ya fenomenanya sih bagus bahwa akhirnya orang-orang yang berada di dunia hiburan akhirnya melirik sepak bola ini sebagai salah satu peluang industri, dijadikan industri. Ya. Itu. Nah, supaya industri itu tidak berhenti di tengah jalan, pondasinya harus kuat. Hmm. Nah, saran saya sih mungkin dari kompetisi-kompetisi usia mudanya itu yang memang harus dibanyakin, harus digiatkan, digalakkan karena itu itu pondasinya. Sekarang saya lihat ada beberapa kegiatan seperti ada namanya Piala Jakarta. Ada nih sekarang sedang diselenggarakan di Jakarta. Saya lihat potensi anak-anak mudanya cakep. Iya. Nah, kalau di seluruh Indonesia misalnya asprop-aspropnya nih mau bergerak, mau bangkit, ayo sepak bola di usia mudanya itu dibanyakin, diseriusin untuk diurusin. Insya Allah kita tidak akan sibuk, tidak akan berpolemik kepada yang namanya naturalisasi. Karena Sudah cukup Bang, naturalisasi sih harusnya sudah kita karena cukupkan tuh. potensi kita itu luar biasa. Iya, Saya lihat setuju. anak-anak usia 15 tahun Ya. main bolanya gila, saya bilang. Makanya saya tongkrongin biar mau saya ambil gitu loh. Bagus itu Iya. Iya. baru satu tempat. Tapi kalau seluruh Indonesia semuanya giat untuk kegiatan-kegiatan sepak bola usia muda, Betul Bang. Saya setuju. Aset kita tuh nggak pernah habis. luar biasa, luar Jadi biasa. edisi Akurasi TV ini bersama Bang Edi Sah nih satu hari setelah Papua melawan Jawa Barat. Dan saya kemarin melihat karena faktor kesibukan di pekerjaan, tapi saya penasaran karena dari menit pertama Papua memainkan sepak bola yang menurut saya dahsyat sekali Bang. Dan ini kembali lagi 11 pemain yang ada di sana berdasarkan dan cadangan-cadangan ya saya yakin gitu. Ini sebuah tim yang akhirnya saya yakin, saya percaya itu aja yang udah diturunin tuh. Nah, ini Ya kan? tambahan dikit. Karena kebetulan saya sudah order tuh pemain-pemainnya. Udah di booking ya. Karena kebetulan saya sama Edu dekat sekali. Dekat sekali ya. Oke, itu menjadi statement tuh garis. Bang Edi, sebuah obrolan yang sebenarnya nggak cukup nih dalam batasan apa namanya sebuah platform di YouTube nih. Jadi memang sebenarnya kalau ngobrol sama Bang Edi waktunya harus lama dan sambil ya kita kuliner biasanya Bang ya. Jadi nanti sewaktu-waktu nanti kita ngobrol lagi dengan topik yang lain Bang. Siap.
Ya, saya ucapkan terima kasih Bang Edi. Terima kasih Dika, terima kasih Footballocious, terima kasih teman-teman semua kru-krunya, terima kasih diberi waktu untuk ngobrol. Ya, oke. Sehat-sehat selalu dan kita menantikan nih sosok Bang Edi akhirnya bersama pemain, wah, akhirnya bisa sign. Amin. Untuk terus-terusan bisa berkarir menjadi agen pemain dan menjadi salah satu sosok penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Amin, amin, amin. Sehat selalu Bang. Sip, amin. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.